Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parikesit dengan NIM 07211133079. Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang sistem pemilu proporsional representatif. Sistem ini banyak digunakan di berbagai negara untuk memberikan representasi yang lebih adil bagi semua partai. Seperti contoh, bagaimana sistem ini bekerja, bagaimana dampaknya terhadap pemerintahan, serta kelebihan dan kekurangannya. Sistem pemilu proporsional representatif adalah sistem pemilu di mana kursi di parlemen dibagikan berdasarkan proporsi suara yang diperoleh masing-masing partai. Artinya, jika sebuah partai memperoleh 30% suara, mereka akan mendapatkan sekitar 30% kursi di parlemen. Misal, contohnya dalam pemilu dengan 5 kursi, ada 3 partai yang bertarung. Jika partai A mendapatkan 40% suara, partai B mendapatkan 35%, dan partai C mendapatkan 25% suara, kursi dibagi berdasarkan proporsi suara tersebut. Partai A akan mendapatkan sekitar 40% dari 5 kursi, yaitu 2 kursi. Partai B mendapatkan 1,75 kursi, dan untuk partai C mendapatkan 1,25 kursi. Kelebihan utama dari sistem ini adalah keadilan representasi. Semua suara, termasuk yang minoritas, akan terwakili di parlemen. Partai-partai kecil pun memiliki peluang yang lebih besar untuk memperoleh kursi meskipun tidak memperoleh suara mayoritas. Sebagai contoh, di Jerman, sistem ini memastikan bahwa semua suara, bahkan yang kecil, mendapatkan representasi. Sebagai hasilnya, lebih banyak partai diwakili di parlemen, menciptakan keberagaman politik yang lebih besar. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, yaitu pemerintahan yang lebih terpecah. Dalam banyak kasus, tidak ada satu partai pun yang memperoleh mayoritas mutlak, sehingga dibutuhkan koalisi antar partai untuk membentuk pemerintahan yang stabil. Sebagai contoh, di Israel atau Italia, pemerintahan seringkali harus dibentuk dari koalisi beberapa partai kecil. Hal ini bisa memperlambat proses dalam pembuatan kebijakan dan menjadikannya kurang efisien. Dampak pada sistem ini, pemerintahan menjadi cenderung lebih koalisi dan seringkali memerlukan kompromi antar partai-partai. Negara seperti Jerman dan Belanda mengalami sistem ini di mana koalisi partai sangat umum. Meskipun ada keberagaman politik, koalisi ini bisa memperlambat keputusan politik. Itulah penjelasan saya mengenai sistem pemilu proporsional representatif, yang berisi tentang kelebihan, kekurangannya, dan dampaknya terhadap sistem pemerintahan. Sistem ini sangat menguntungkan dalam memberikan representasi yang adil, tetapi bisa menimbulkan kesulitan dalam membentuk pemerintahan yang stabil.